Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabil Sationo Neza, biasa dipanggil Nabil, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Vokasi, angkatan 2025, dengan 3 digit NIM terakhir 088. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngelanjutin membahas mengenai bahasa pemrograman C++ dalam rangka penugasan mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini aku terdapat 7 daftar isi yang pengen aku bahas secara materi terlebih dahulu, dan nantinya di akhir aku bakal mendemonstrasikan masing-masing dari materi dari ketujuh materi yang ada di sini. Di sini aku bakal jelasin dulu ada apa aja daftar isinya. Yang pertama yaitu if, else if atau elif, lalu else dan juga logika boolean. Untuk yang kedua yaitu looping for, looping while, do while, dan juga iterasi array. Yang ketiga yaitu program rata-rata nilai dan juga tabel perkalian. Terus yang keempat yaitu perbedaan parameter by copy dan juga by reference. Lalu yang kelima yaitu prototype fungsi dengan contoh. Yang keenam yaitu pemisahan berkas, .hpp dan juga .cpp yang nanti aku bakal jelasin perbedaan antara keduanya. Dan yang terakhir yaitu program modular sederhana. Di sini langsung aja aku masuk ke materi yang pertama, yaitu else, dan juga logika boolean. Di sini percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi, rantai if, atau elif, dan else mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Sementara tipe boolean menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Nah, di sini terdapat tiga konsep utamanya. Yang pertama yaitu setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Untuk else yaitu menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Untuk ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Nah, di sini terdapat contoh codingannya, yaitu if skornya lebih dari sama dengan 90, maka si outnya akan menghasilkan grade berupa nilai A. Nah, lalu baris kode selanjutnya yaitu else if, jika skornya lebih dari sama dengan 75, maka si outnya akan menghasilkan grade berupa nilai B. Lalu untuk seterusnya, jika skor lebih dari sama dengan 60, maka si outnya akan menghasilkan grade bernilai C. Jika untuk grade yang terakhir, yaitu nilainya di bawah dari atau sama dengan 60, maka akan menghasilkan grade D. Nah, di sini akan menghasilkan si out berupa status lulus atau tidaknya. Jika lulus, yaitu nilainya lebih dari sama dengan 60. Jika enam, kurang dari sama dengan 60, maka statusnya yaitu tidak lulus. Lanjut yaitu looping for, looping while, do while, dan juga iterasi array. Yaitu looping memungkinkan eksekusi berulang. Baik itu for, while, dan juga do while memiliki gaya evaluasi kondisi yang berbeda. Namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Untuk konsep utamanya di sini terdapat 4 konsep. Yang pertama yaitu for, dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui. Lalu untuk while, memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Lalu dual yaitu menjalankan blok terlebih dahulu, baru memeriksa kondisi minimal satu kali jalan. Lalu yang terakhir yaitu index array diakses konsisten di setiap jenis loop. Nah, di sini contoh baris kodenya yaitu terdapat cout, for loop, lalu for integer i sama dengan 0 dan juga i kurang dari 5. Maka terdapat while looping di sini jika i kurang dari 5. Nah, selanjutnya bisa dilihat lagi baris kodenya.
Selanjutnya aku masuk ke materi yang ketiga yaitu latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Nah, di sini dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan pencetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. Nah, untuk program rata-rata nilai ini terdapat tiga hal. Yang pertama yaitu input jumlah nilai n terlebih dahulu. Jumlah nilai n ini maksudnya adalah berapa banyak nilai yang ingin dimasukkan. Lalu gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Dan yang ketiga yaitu rata-rata dihitung dengan totalnya. Total semua nilainya lalu dibagi jumlah nilainya atau n-nya. Nah, di sini terdapat cout yaitu jumlah nilai, double totalnya sama dengan 0, lalu integernya atau i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n. Maka masuk ke nilai ke berapa. Di sini bisa kalian lihat baris kodenya seperti apa dan di akhir terdapat cout yaitu rata-rata dengan rumus total per n. Selanjutnya ada tabel perkalian. Di sini terdapat tiga hal. Yang pertama yaitu dua loop bersarang menampilkan tabel n dikali n. Loop luar menentukan faktor pertama, loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. Nah, slash t ini dipakai supaya kolom terlihat lebih rapi. Di sini terdapat contoh baris kodenya, dimulai dari baris pertama yaitu integer n, lalu baris selanjutnya ada cout dengan input atau perintah yaitu menampilkan tabel perkalian hingga ke berapa dan seterusnya. Bisa kalian lihat di baris kodenya di sini. Lalu selanjutnya ada perbedaan parameter by copy dan juga by reference. Nah, perbedaan keduanya tuh apa sih? Di sini aku uh, menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, yaitu untuk cara fungsi penerima parameter mempengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar. Untuk salinan seperti namanya yaitu by copy tidak mengubah nilai asalnya, sedangkan referensi atau dalam bahasa Inggrisnya ya, by reference langsung memodifikasi variabel aslinya. Itu perbedaan secara signifikannya. Di sini terdapat tiga konsep utama, yaitu void tambah copy dalam kurung integer a, yaitu menerima salinan sehingga nilai a hanya variabel lokal. Lalu void tambah reference integer dan a lambangnya yaitu menerima referensi operator dan memastikan nilai a menunjuk ke variabel pemanggil. Lalu kita dapat menggunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Contohnya di sini yaitu void tambah copy integer a plus sama dengan 10. Nah, kenapa a plus sama dengan 10 di sini? Yaitu karena integer x-nya sama dengan 5. Dan selanjutnya yaitu setelah pass by copy dan setelah pass by reference. Selanjutnya aku masuk ke materi yang kelima, yaitu prototipe fungsi dengan contoh. Di sini prototipe mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Di sini terdapat tiga konsep utamanya. Yang pertama yaitu prototipe biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Lalu yang kedua yaitu implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Konsep yang ketiga yaitu pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentukannya. Nah, di sini terdapat contoh baris kodenya yaitu prototype integer kali yang dimana perkalian integer a dan integer b, lalu implementasinya seperti ini. Untuk letternya yaitu a tanda bintang atau perkalian dikali dengan b. Nah, di sini yaitu integer x-nya atau nilai a-nya yaitu 4 dan integer y-nya yaitu 5. Nah, di sini terdapat si up-nya yaitu hasil kali bla 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 kali dan juga n l di mana program akan berhenti pada saat itu juga. Selanjutnya yaitu ada yang namanya materi pemisahan berkas dan perbedaan HPP dan juga CPP.
Untuk perbedaan .hpp dan CPP yaitu header menyimpan deklarasi sedangkan file implementasi memuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat kompilasi ulang. Di sini konsep utamanya yaitu yang pertama header atau .hpp berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. Lalu untuk file implementasi yaitu .cpp memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Nah, di sini contohnya yaitu include header HPP membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Contoh implementasi nyatanya ada pada pasangan 06 fungsi prototype HPP atau CPP, deklarasi dan definisi kali eh, serta 7 program modular HPP.cpp yang nanti bakal aku demonstrasikan di Visual Studio Code. Di sini bisa kalian lihat contoh baris kodenya. Yang pertama yaitu void tampil menu, lalu integer tambah yaitu integer A dan juga integer B, lalu integer kurang yaitu integer A dan juga integer B. Lalu di sini terdapat cout juga yaitu tambah dan juga kurang, di mana integer tambah yaitu nilai A ditambah dengan nilai B, lalu integer kurang yaitu nilai A dikurangi nilai B. Untuk selanjutnya yaitu program modular sederhana. Di sini program kalkulator menu sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan. Nah, di sini alur programnya terdapat 4 alur. Yang pertama yaitu main memanggil tampil menu untuk menampilkan pilihan. Lalu pengguna memilih operasi dan memasukkan 2 angka. Lalu yang ketiga yaitu main memanggil fungsi aritmatika sesuai dengan menu. Lalu yang keempat yaitu jika pilihan tidak ada, maka akan menampilkan pesan error. Di sini terdapat contoh baris kodenya, yaitu dimulai dari integer main dalam kurung, lalu tampil menu dalam kurung, lalu integer pilih A dan B. Nah, lalu di sini terdapat cout, yaitu pilih menu, lalu in, kita disuruh untuk memilih. Misalkan cout, kita masukkan atau memilih angka 1, maka in-nya akan menghasilkan output berupa nilai A. Lalu jika cout-nya masukkan angka 2, maka in-nya akan bernilai atau menghasilkan output nilai B. Maka di sini terdapat if else yaitu pilih angka 1 atau pilih sama dengan 1, maka cout-nya akan menghasilkan nilai A tambah B. Lalu jika else if yaitu pilih sama dengan nilai 2, maka cout-nya akan menghasilkan A dikurangi nilai B. Lalu cout misalkan dari kedua pilihan ini yaitu baik pilihan angka 1 maupun angka 2 tidak sesuai, maka akan menghasilkan cout yaitu pilihan tidak tersedia. Lalu program akan berakhir pada saat itu juga. Mungkin itu penjelasan dari aku mengenai 7 materi yang bakal nanti aku demonstrasiin mulai dari if else, lalu looping, latihan program rata-rata nilai, perbedaan parameter by copy dan by reference, prototipe fungsi, pemisahan berkas HPP dan CPP, dan juga program modular sederhana. Mungkin selanjutnya bakal aku demonstrasiin secara langsung di kode editor Visual Studio Code. Oke, di sini kita langsung melanjutkan ke kode editor Visual Studio Code untuk mendemonstrasikan masing-masing materi yang udah aku jelasin tadi. Dimulai dari yang pertama yaitu materi if else dan juga boolean. Di sini terdapat codingannya. Mungkin untuk mempercepat waktu, di sini aku langsung jalanin aja. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nilainya. Misalkan kita masukkan nilainya yaitu 90. Nah, itu akan menghasilkan output berupa grade-nya A dan statusnya yaitu lulus.
Misalkan kita ingin menjalankannya lagi. Lalu kita masukkan nilainya yaitu 60. Nah, dia akan menghasilkan output berupa grade C dengan statusnya masih lulus. Nah, kalau misalkan kita jalanin lagi, masukkan nilainya, misalkan nilainya yaitu 58. Nah, status outputnya yaitu berupa grade D yang status lulusnya yaitu tidak lulus. Di sini aku bersihin terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini mungkin aku sedikit bahas codingannya aja, yaitu yang pertama mungkin seperti tadi, yaitu si out-nya masukkan nilainya, lalu skornya jika lebih dari sama dengan 90 maka akan menghasilkan grade A, jika lebih dari sama dengan 75 akan menghasilkan grade B, lalu jika skornya lebih dari sama dengan 60 akan menghasilkan grade C, lalu jika di bawah dari 60 maka akan menghasilkan grade D yang dimana status lulusnya yaitu tidak lulus. Mungkin selanjutnya aku bakal ke materi yang kedua yaitu include Airstream. Materi yang kedua yaitu loop, looping for, looping while, dan juga do while. Di sini terdapat codingannya yang udah aku buat, langsung aja aku jalanin. Nah, di sini menghasilkan um, output di terminal yaitu for loop 1, 2, 3, 4, 5, begitu juga dengan while loop dan juga do while yang nilainya sama untuk ketiganya. Karena apa? Karena kita memasukkan codingannya itu sama, hanya berbeda di si out-nya saja di sini, yaitu jika for si out-nya yaitu for loop, jika while si out-nya yaitu while loop, dan do while si out-nya yaitu do while loop. Mungkin di sini aku bersihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu latihan rata-rata. Di sini tanpa berlama-lama langsung aja kita run. Nah, di sini terdapat jumlah nilai, kita masukkan misalkan jumlah nilainya 4, enter. Nilai yang pertama yaitu misalkan 20, nilai keduanya 10, nilai ketiganya 40, dan nilai keempat. Tadi nilai ketiganya 40, dan sekarang nilai keempatnya yaitu 50. Enter. Nah, rata-ratanya akan menghasilkan yaitu 30. Di mana keempat nilai ini yaitu 20, 10, 40, dan juga 50 ditambahkan lalu dibagi 4, di mana itu merupakan rumus rata-rata. Sesuai dengan si out di sini, yaitu rata-rata total nilai semuanya dibagi jumlah nilai yang ada. Mungkin next kita ke materi yang keempat, yaitu latihan tabel perkalian. Di sini langsung aja kita run. Yang pertama yaitu tampilkan tabel perkalian hingga misalkan 4. Nah, di sini terdapat 4 baris dan juga 4 kolom. Di sini mungkin aku bakal sedikit ngejelasin lebih rinci aja, di mana di sini kan tabelnya terdapat 4 baris dan juga 4 kolom, sesuai dengan codingan yang aku buat di sini, yaitu untuk integernya sama dengan 1, terdapat 2 parameter, gitulah intinya, yaitu yang pertama I, dan untuk yang parameter kedua yaitu J, di mana satu untuk baris dan satunya lagi untuk kolom. Di mana I sama dengan 1, maka I kurang dari sama dengan N, yaitu I plus plus, J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N, maka J plus plus. Nah, untuk merapikan tabel ini kita memerlukan yang namanya slash T, di mana fungsinya itu merapihkan output tabel yang ada di terminal ini. Mungkin untuk selanjutnya kita ke materi yang kelima, yaitu parameter copy dan reference. Tanpa berlama-lama langsung aja kita jalankan. Nah, di sini menghasilkan output yaitu setelah pass by copy yaitu nilainya 5, setelah pass by reference yaitu nilainya 15.
di mana sesuai dengan codingan yang aku buat di sini, yaitu void tambah copy A sama dengan A lebih dari sama dengan atau A plus sama dengan 10, yaitu untuk integernya X sama dengan 5. Di mana copy ini kan tadinya yaitu merubah nilai aslinya, di mana nilai aslinya itu 10 berubah jadi 5. Nah, setelah pas by reference ini maksudnya adalah referensi nilai yang memungkinkan gitu. Jadi untuk nilai yang memungkinkan adalah 15. Oke, mungkin itu. Selanjutnya kita masuk ke uh, fungsi atau materi yang keenam, yaitu fungsi prototype CPP. Di sini terdapat include yaitu 06 fungsi prototype.hpp integer yaitu integer A dan juga integer B, di mana A dikali B. Di sini mungkin aku jelasin yang .hpp terlebih dahulu. Di sini terdapat if define fungsi prototype HPP dan define fungsi prototype HPP, di mana integernya yaitu memiliki dua parameter, yaitu integer A dan juga integer B. Selanjutnya yaitu kita masuk ke fungsi main-nya di sini. Di sini mungkin aku bisa hapus dulu. Nah, kita masuk ke main CPP-nya atau fungsi utamanya. Mungkin di sini aku bakal jalanin dulu, ya bakal jalanin dulu uh, inputannya atau codingannya. Di sini langsung saja. Di sini kita perlu copy paste yang uh, baris kode ke 11. Di sini Ctrl P, habis itu Enter. Oke, selanjutnya di sini yaitu kita masukkan berupa titik program. Enter. Nah, di sini mungkin terdapat error. Mungkin nanti aku akan coba lagi nanti. Mungkin terminalnya aku hapus terlebih dahulu. Tetapi aku bakal ngejelasin ini secara lebih lanjut. Yaitu untuk include IOStream-nya tetap sama, yaitu kita mengambil fungsi HPP-nya, yaitu fungsi prototype.hpp. Kita menggunakan atau using namespace std, di mana X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 7. Mungkin sebentar. Oke, ini udah benar. Kita lanjut ke fungsi atau materi yang terakhir, yaitu program modular. Di sini untuk program modularnya sendiri, mungkin ini aku jelasin yang HPP-nya dulu, yaitu kita terdapat judul atau atasan atau awalan, yaitu program modular HPP, di mana void tampil menu, yaitu ada integer tambah dan juga integer kurang. Nah, untuk integernya sendiri memiliki dua parameter, yaitu integer A dan juga integer B. Kita masuk ke modular yang CPP-nya, yaitu using namespace std void tampil menu. Menunya terdapat dua menu, yaitu yang pertama menu tambah dan juga menu kurang. Untuk menu tambah di sini untuk integer A ditambah integer B, dan untuk menu kurang yaitu integer A dikurang integer B. Di sini untuk main CPP-nya mungkin kita running. Ini mungkin terdapat error di fungsi main.cpp-nya. Tetapi mungkin aku jelasin lebih lanjut aja untuk fungsi main-nya untuk materi ketujuh, yaitu seperti biasa kita menampilkan menu, lalu menu, pilih menu, terus masukkan angka 1 dan juga masukkan angka 2. Lalu si out-nya yaitu pilih antara tambah dan juga ataupun kurang. Kita pilih salah satunya, lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Mungkin di sini aku belum bisa, coba aku coba sekali lagi.
Bentar. Nah, di sini udah bisa. Mungkin tadi aku salahnya di bagian slash slash di sini seharusnya tidak perlu dimasukkan, guys. Sorry, guys. Di sini langsung saja kita klik enter lagi. Nah, di sini langsung aja kita untuk memilih menu yaitu ada tambah dan juga kurang. Di sini kita pilih yang pertama dulu, enter. Masukkan angka yang pertama, misalkan 45, lalu angka kedua 90. Nah, akan menghasilkan 135, di mana sesuai yaitu 90 ditambah 45 hasilnya 135. Di sini coba kita kontrol C lagi. Sorry. Di sini coba kita jalan. eh, Coba ini aku salin lagi. Lalu aku klik enter. Program enter. Nah, di sini kita pilih menu yang kedua. Masukkan angka pertama misalkan 98, angka kedua yaitu 100. Nah, akan menghasilkan minus 2, di mana 98 dipandang 100, hasilnya yaitu minus 2. Mungkin itu untuk yang materi ketujuh. Di sini aku coba yang materi keenam. Di sini coba aku jalanin. Ctrl C. Lalu kita masukkan di sini Ctrl V, enter. Lalu ini program. Nah, di sini menghasilkan output berupa hasil kali dari integer X dan integer Y, di mana 6 dikali 7, yaitu 42. Misalkan di sini kita ganti 10, dan di sini 80. Ini coba kita hapus terlebih dahulu. Habis itu kita coba ini lagi. Program. Nah, hasil kalinya, di sini terdapat kesalahan yaitu di sini aku nggak membuat terlebih dahulu. Coba sebentar, buat terminal baru. Nah, coba di sini, Ctrl V, enter, program, enter. Nah, di sini terdapat hasil kalinya yaitu 42, di mana di sininya tetap 6 berarti, dan di sininya untuk uh, integer y-nya yaitu 7, di mana 6 kali 7 yaitu hasilnya 42. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari aku mengenai bahasa pemrograman C++ dengan beragam materi yang udah aku jelasin dan udah aku demonstrasiin, mulai dari if else dan juga boolean, loop for, loop while, do while, dan juga latihan rata-rata, latihan tabel berkalian, parameter copy dan juga reference, perbedaan HPP dan juga CPP, program modular, dan juga fungsi prototype yang ada di sini. Untuk program atau demonstrasi hasil kali atau perkalian secara sederhana. Mungkin banyak kekurangan dari aku dari segi penjelasan, tetapi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.